Sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan pada pekan ke-4 April hingga pekan ke-2 Mei tahun 2022. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. Dalam rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi di kantor Gubernur Lampung, Ketua KPK Firly Bahuri menyebut korupsi bisa terjadi di segala sektor kehidupan. Mulai dari korupsi pada pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga saat pemilihan kepala daerah. Firly menekankan agar peran pencegahan korupsi harus lebih diefektifkan melalui sosialisasi nilai-nilai anti korupsi. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tanggerang Selatan, Provinsi Banten, tahun anggaran 2017. 3 orang tersebut yaitu AP, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, serta AK dan FN, selaku pihak swasta. Dalam perkara ini, tersangka AP diduga telah membayar ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tanggerang Selatan tahun anggaran 2017 kepada AK yang bukan merupakan pemilik tanah yang sah sebesar 17,8 miliar rupiah. Akibat perbuatan tersebut, sebagaimana laporan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Banten telah merugikan keuangan negara sebesar 10,5 miliar rupiah. KPK menggelar sosialisasi pelaksanaan survei penilaian integritas tahun 2022 yang dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan. SPI diharapkan dapat menjaga integritas kebangsaan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Ketua KPK menyebutkan bahwa SPI merupakan sebuah amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Oleh karena itu, KPK terus menyempurnakan sistem SPI agar lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Dari operasi ini ditetapkan 8 orang sebagai tersangka, yaitu AY, Bupati Bogor periode 2018 sampai 2023, MA, Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor, IA, Kasubditkas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, RT, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, kemudian ATM, AM, HNRK, dan GGTR selaku pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah dengan total 1,024 miliar rupiah, terdiri dari uang tunai sebesar 570 juta rupiah dan uang pada rekening bank sejumlah sekitar 454 juta rupiah. Apel Senin pagi diikuti seluruh insan komisi secara hybrid, dilanjutkan dengan halal bihalal seluruh pegawai yang hadir secara langsung. Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan ucapan selamat hari raya dan pengharapannya kepada seluruh insan komisi. Firly juga mengingatkan bahwa tidak lama lagi KPK harus mengevaluasi kinerja selama semester pertama tahun ini. Pimpinan KPK melakukan silaturahmi dengan awak media dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa media memiliki peran penting dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Media tidak hanya mendistribusikan informasi, tetapi juga mengemban peran lebih besar, yaitu membangun peradaban suatu bangsa melalui karya-karya yang dibuatnya. KPK sampaikan hasil kajian kerentanan korupsi program subsidi biodiesel B30 dalam bauran energi nasional yang dilakukan KPK pada tahun 2021 kepada Kementerian SDM. Kajian yang dilakukan meliputi 3 hal, yaitu analisis potensi korupsi dalam implementasi subsidi pengadaan biodiesel dalam program B30,
analisis potensi kerugian keuangan negara dalam subsidi pengadaan biodiesel, dan analisis kelemahan tata kelola implementasi subsidi pengadaan biodiesel yang meliputi aspek regulasi, kelembagaan, dan tata laksana. Wali Kota Ambon RL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020. Firly menyampaikan bahwa perizinan usaha juga menjadi fokus area KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan. Firly juga menyampaikan keprihatinan KPK karena masih adanya kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak sah dari pemberian izin usaha. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.